Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini? Ya, pertama-tama ini adalah tahun perdana ya, kerjasama antara Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dengan Pradi Bersatu DPD Kalimantan, dan ini kami menyambut baik atas kerjasamanya ini, dan mudah-mudahan kerjasama yang diawali dengan pelaksanaan PKPA yang insya Allah dilaksanakan di bulan Oktober nantinya, ini adalah langkah awal bagaimana Fakultas Hukum dengan Pradi Bersatu bersama-sama dalam satu perahu untuk memberikan pendidikan hukum bagi sarjana-sarjana hukum yang mau mengikuti PKPA. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa menurut saya secara pribadi, dan ini kami sendiri dari Universitas Mangkurat sangat menyambut baik ini, dan mudah-mudahan ini dapat terus dilaksanakan, bukan hanya yang pertama dan yang terakhir, tapi juga dapat terus berlanjut di masa yang akan datang. Untuk pengajarannya apa saja yang diajarkan dalam PKPA ini? Nah, jadi dalam PKPA memang arahnya itu banyak ke hal-hal yang bersifat praktis. Itu banyak sekali, misalnya materi-materi tentang hukum acara, bagaimana praktek di pengadilan, menangani perkara, baik itu dilaksanakan secara litigasi di pengadilan maupun non litigasi, misalnya dengan cara ADR dan lain sebagainya. Dan juga dari narasumber yang ada yang sudah kita susun bersama, ini merupakan kombinasi yang sangat bagus. Kenapa saya sebutkan kombinasi yang bagus? Karena adanya dari akademisi, praktisi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah di Kalimantan Selatan. Dan pada awal PKPA di tahun ini, peserta alhamdulillah bukan hanya dari Kalimantan Selatan, tapi juga dari seluruh Indonesia yang sudah mendaftar, dan kita berharap ini adalah awal yang baik bagi kerjasama Fakultas Hukum Universitas Mangkurat dengan Pradi Bersatu. Kira-kira berapa lama ya PKPA tersebut berlangsung? PKPA-nya insya Allah ini masih disusun oleh panitia. Itu sekitar, kalau kita lihat jam pelajaran, itu sekitar 40 jam pelajaran yang dilaksanakan sekitar ya 1 bulan lebih lah, 1,5 bulan. Dan pelaksanaannya ini insya Allah dilaksanakan secara daring, dan walaupun dilaksanakan secara daring, kami berharap ini tidak mengurangi daripada kualitas dan juga output peserta yang akan mengikuti PKPA ini. Kemudian fasilitas apa saja sih yang diperoleh peserta PKPA ini? Nah, nanti peserta yang akan mendapatkannya secara yang pertama, fasilitasnya adalah mereka akan mendapatkan narasumber terbaik, baik itu dari akademisi maupun dari praktisi. Jelas narasumber terbaik ini nantinya akan memberikan keilmuan, baik dalam keilmuan hukum yang bersifat material maupun yang bersifat formel, dan juga pengalaman pribadi yang didapatkan oleh pengajar kita pada saat mereka melaksanakan praktek-praktek misalnya di dunia peradilan dan lain-lain. Itu yang pertama. Yang kedua, fasilitas yang akan mereka dapatkan, mereka adalah peserta Pradi PKPA Pradi Bersatu, dan menjadi peserta insya Allah nantinya itu juga akan menjadi keluarga daripada Fakultas Hukum dan juga keluarga Pradi Bersatu. Yang jelas nantinya di akhir daripada PKPA mereka akan ada penugasan, tes dan lain-lain, dan setelah itu mereka akan mendapatkan sertifikat, dan mudah-mudahan sertifikat itu dapat digunakan nantinya mereka menjadi dasar untuk melakukan beracara di pengadilan dan penanganan kasus-kasus hukum.
Kemudian bagaimana sih tolak ukur PKPA ini dapat melahirkan advokat yang berkualitas dan profesional? Nah, kalau tolak ukur bagaimana mereka profesional dan berkualitas, karena kita mengkombinasi tadi antara ilmu hukum itu sendiri dengan bagaimana baik itu bersifat pengalaman, pengetahuan, dan juga narasumber-narasumber yang berasal dari praktisi dan akademisi yang merupakan kombinasi profesional antara dunia yang bersifat real dengan yang bersifat abstrak. Jadi ini adalah merupakan kombinasi, dan kami berharap dengan adanya kombinasi ini akan nantinya memberikan pengetahuan bukan hanya yang bersifat materi, tapi juga yang bersifat praktek dan pengalaman-pengalaman yang akan membentuk peserta kita menjadi peserta-peserta yang mempunyai pengalaman dalam berbagai bidang hukum, khususnya baik itu dalam litigasi maupun non litigasi. Untuk yang terakhir, apa harapan Prof terhadap peserta PK Pradi Bersatu? Ya, harapan saya nanti bagi para peserta, manfaatkanlah kesempatan ini, kesempatan mengikuti PKPA perdana ini, dan juga gunakan seefektif mungkin semua materi-materi yang disajikan, dan peserta haruslah juga aktif bertanya, berdiskusi, dan menggali keilmuan dari narasumber-narasumber kita yang sudah kita tetapkan, dan mereka-mereka ini adalah narasumber-narasumber yang berpengalaman, dan sayang sekali kalau ilmunya tidak diambil dan ilmunya tidak diserap oleh para peserta. Sekian mungkin ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Terima kasih.